Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data, jumlah orang yang terpapar radikalisme di Konoha itu ada sekitar 33 juta orang. Wow, luar biasa. Ini menurut data dari BNPT ya, saya tidak asal mangap ya. Kemudian yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata ada dana dari luar negeri masuk ke Konoha tanpa terdeteksi. Bayangkan, tanpa terdeteksi dana-dana untuk hal-hal yang berbau radikalisme. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, semakin hari di media sosial itu semakin banyak konten-konten yang berbau radikalisme. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus memberantas yang namanya konten-konten yang berbau radikalisme. Karena apa? Karena ini semacam membela negara kita gitu. Kalau kita tidak memberantas yang namanya radikalisme, maka Konoha akan jadi seperti Suriah gitu, seperti Afghanistan, perang saudara. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus menjaga yang namanya keutuhan bangsa kita, kedaulatan bangsa kita. Kemudian menurut pengakuan dari salah satu mantan telolit, sengaja saya plesetin ya, karena ini konten yang sangat sensitif sekali guys. Jadi YouTube itu tidak bisa membedakan mana konten edukasi, mana konten yang menyebarkan yang namanya hoax. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi makanya saya plesetin ya, algoritma YouTube itu mendeteksi kalau saya ngomong apa adanya, maka akan kedeteksi dan akan di-banned video ini, akan dihapus gitu. Jadi ya capek-capek bikin video tapi dihapus kan nggak enak ya. Makanya saya sebut dengan telolit. Jadi mantan telolit daripada Konoha itu bernama Ali Imron. Dia pernah mengatakan seperti ini. Dan ini bikin saya terkejut. Apa itu? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa telolit itu konspirasi, telolit itu semacam propaganda, telolit itu nggak nyata, telolit itu ya kerjaan daripada elit, telolit itu karena elit global ya, telolit itu karena Zionis dan sebagainya. Maka para pelaku itu, telolit-telolit itu akan kipas-kipas. Ya, kipas-kipas badan gitu. Kenapa? Karena mereka sangat senang. Itulah yang mereka pengen gitu. Makanya saya kesel banget ya dengan Ahmad Dhani yang mengatakan bahwa telolit itu adalah konspirasi gitu. Ahmad Dhani pernah mengatakan seperti itu. Kalau Ahmad Dhani ini orang biasa, ya bukan seorang DPR, nggak jadi masalah. Tapi kan dia pernah mengatakan seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini pengakuan daripada Ali Imron. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah sama Ali Imron. Kemudian fakta yang paling mengejutkan lagi adalah, ternyata ada banyak jihad yang salah atau ayat-ayat jihad yang salah gunakan gitu. Ali Imron mengaku itu, bahwa dia salah menggunakan yang namanya ayat-ayat jihad. Nah, yang jadi pertanyaan, ayat-ayat jihad seperti apa yang salah itu? Lalu kenapa ada ayat-ayat kitab suci dalam agama tertentu ya, ada ayat-ayat kitab suci yang mudah banget dipelintir. Kenapa mudah banget dipelintir? Kenapa memberikan peluang pada telolit? Apa alasannya? Apakah ini salah daripada agamanya, salah ayatnya, atau salah daripada telolit itu sendiri? Wow, luar biasa. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ketika saya menonton video daripada podcast Akbar Uncensored dengan Ali Imron ya. Jadi dia mengatakan dalam podcast itu, kenapa banyak telolit-telolit di Konoha itu? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka menggunakan ayat-ayat jihad. Padahal ya, menurut Ali Imron, ayat-ayat jihad itu digunakan pada saat kondisi perang, bukan pada saat kondisi damai. Nah, ada dua versi nih ya. Ada yang sadar bahwa ayat ini digunakan untuk pada saat perang. Ada juga telolit seperti itu yang sadar gitu, bahwa ini salah. Ada yang sadar guys, tapi mereka melakukan itu karena apa? Karena gini guys, dan ini sangat penting ya, garis bawahi ya. Nggak semuanya tapi ya, saya tidak menjelaskan semuanya.
Karena kalau orang jahat itu dikasih agama, maka dia akan mencari ayat-ayat yang jahat, ayat-ayat yang bisa dipelintir gitu, ayat-ayat perang gitu, ayat-ayat yang bisa melampiaskan kejahatannya. Itulah berbahayanya kalau agama itu memberikan peluang bagi orang yang jahat untuk melampiaskan kejahatannya. Jadi ada dua versi ya. Versi yang lain mengatakan bahwa ada juga teroris itu nggak ngerti gitu, otaknya dicuci, nggak ngerti bahwa jihad itu digunakan ayat-ayat jihad itu ya seperti ada banyak tuh ayat-ayatnya. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi semua yang saya katakan di sini ada sumber datanya. Kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin sumbernya gitu. Jadi menurut data itu ada ternyata orang yang dicuci otaknya itu melalui apa? Melalui media sosial. Jadi dari media sosial itu sangat sulit dideteksi oleh Densus 88. Makanya ya, saya bahas ini. Saya punya tanggung jawab moral gitu untuk membahas ini biar apa? Biar negara kita aman gitu. Walaupun ini berisiko tinggi gitu ya. Setiap saya bahas yang namanya berbau teroris, maka video saya itu di-banned guys. Ada banyak video saya sebenarnya yang di-banned. Jadi jangan berpikir bahwa semua video saya itu lolos gitu. Karena apa? Karena video-video yang saya bahas itu banyak yang mengandung kontroversi ya. Nah itu yang pertama ya. Bahwa banyak orang mempelesetkan ayat-ayat jihad ini untuk kepentingan mereka gitu. Ya, termasuk Ali Imran. Ali Imran sebenarnya dari kecil sudah didoktrin oleh kakaknya gitu. Kalau nggak salah namanya Amroji ya. Didoktrin kakaknya bahwa negara ini togut, yang negara kita ini negara kafir, maka harus diperangi gitu dan lain sebagainya. Dari kecil sudah didoktrin. Makanya anak kecil itu nggak boleh belajar agama guys. Tunggu sampai dewasa gitu. Jadi anak kecil yang ada di Konoha itu kan sekarang ini kan banyak yang rasis kan, banyak yang terpapar radikalisme kan. Kenapa? Karena ya dari kecil belajar agama gitu. Dia menemukan ayat-ayat tentang apa? Ayat tentang perang, kemudian ayat-ayat tentang jihad dan lain sebagainya. Ya, secara tidak langsung bisa aja terpapar radikalisme ya kan. Sama seperti kasusnya Ali Imran ya kan. Ali Imran itu mulai SD guys didoktrin. Ya, makanya Ali Imran itu menurunkan yang namanya foto presiden ya waktu kecil. Bayangkan. Se ekstrem itu dia waktu kecil. Karena apa? Karena doktrin. Otaknya sudah dicuci gitu. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus menyadarkan ya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terpapar radikalisme atau yang terpapar yang namanya telolit ya. Nah, yang jadi pertanyaan dan ini menurut saya itu sangat-sangat perlu kita pahami ya. Kalau misalkan ayat-ayat kitab suci yang ditujukan untuk ya misalnya nih bukan dalam agama Islam ya, dalam agama lain misalnya ya, di Konoha ya. Misalnya nih agama tertentu misalnya ada ayat-ayat tentang jihad misalnya dalam agama tertentu di Konoha misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih ya, saya cuma nanya ya, saya tidak akan memberikan pernyataan ya. Kalau misalnya ayat-ayat ini sering disalahgunakan gitu, sering disalahartikan gitu. Kenapa gitu ayat-ayat ini banyak orang yang percaya gitu? Kenapa ayat ini sering dibahas gitu? Kenapa banyak orang yang membahasnya? Contoh misalnya nih ya, katakanlah misalnya ini api ya, api. Katakanlah api ini. Terus ada anak kecil misalnya, nama anak kecil bernama Ali Imron misalnya. Lalu dia bermain api gitu ya, bermain api. Tiba-tiba tangannya kena bakar gitu. Lalu kita mengatakan, lu jangan bermain api dong. Tapi waktu dia bermain api itu, kita tidak larang gitu. Bahkan kita ngasih api ke anak kecil gitu. Ketika tangannya kebakar, lu jangan main api dong. Ini kan nggak masuk akal ya kan. Bahkan ada juga yang mengatakan, ya nggak jadi masalah ya. Kebakar kan itu kan wahyu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, dugaannya. Sama seperti kitab suci ya. Atau ayat-ayat dalam kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya. Ayat-ayat jihad misalnya. Katakanlah misalnya itu kita umpamakan misalnya ya. Seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, kalau itu berbahaya gitu, kenapa harus selalu sering dibahas gitu? Harusnya kan nggak usah dibahas gitu. Kemudian kalau misalnya ada orang jahat gitu membaca ayat-ayat itu, dia kan ada pelampiasan gitu. Makanya saya mengatakan bahwa seseorang itu tidak bisa
jadi orang baik kalau belajar agama, nggak bisa. Karena dasarnya dia baik, ya dia beragama juga baik, guys. Ya, jadi nggak ada hubungannya misalnya nih kalau orang sudah beragama, berubah jadi baik, jujur dan sebagainya, nggak ada hubungannya, guys. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada orang jahat beragama, maka dia akan cari ayat-ayat jahat gitu. Kenapa? Karena untuk melampiaskan kejahatannya gitu. Ya, misalnya nih ya, ada ayat-ayat mengkafirkan agama lain misalnya, mengkafirkan negara misalnya, ya menyesatkan agama lain. Maka dia akan bahas-bahas ini terus ya, sehingga apa? Sehingga orang lain terpengaruh dan mereka melakukan yang namanya kejahatan gitu, mempersekusi ya ibadah orang lain, bubarin paksa dan lain sebagainya. Jadi sangat berbahaya kalau ada orang jahat baca ayat-ayat yang sangat ekstrim ya. Dan dugaan saya karena ada sekitar 33 juta orang menurut BNPT ya, menurut data orang yang terpapar radikalisme di Konoha itu. Ya karena mereka mungkin saja terpapar dari ayat-ayat ini, ya kan? Kalau cuman oknum kenapa jumlahnya sampai 33 juta orang ya kan? Ya nggak sih? Salah nggak sih kita sebenarnya? Berarti ada yang salah dari sistem agama tersebut ya kan? Saya tidak menyebutkan agamanya ya, ya ini cuma agama di Konoha ya, karena apa? Karena orang Indonesia itu anti kritik ya, sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Jadi menurut saya pribadi itu ya gini guys ya, mari kita menyadarkan gitu saudara kita, teman kita, lingkungan kita atau siapapun itu kalau misalnya ada anak kecil sudah mulai dicuci otaknya gitu ya, baik di pengajian yang ada di Konoha misalnya, maka harus cepat-cepat diatasi gitu. Karena apa? Karena ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau sudah kecil sudah rasis, maka gedenya juga jadi telolit kan. Ini sangat berbahaya sekali ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, kenapa agama itu justru memberikan peluang gitu? Ini kan semacam peluang kan, kalau saya perhatikan. Agama tertentu di Konoha semacam memberikan peluang bahwa ada ayat-ayat yang bisa dipelintir-pelintir gitu. Ini kan semacam peluang ya, iya nggak sih? Contoh misalnya nih, katakanlah ada agama A misalnya, ya katakanlah misalnya nama agama ini adalah agama Aksa misalnya, ya bukan ada di Indonesia tapi di Konoha ya, agama Aksa misalnya. Dalam agama Aksa ini ada ayat-ayat tentang misalnya, katakanlah ayat-ayat tentang permusuhan dengan agama lain di zaman lalu misalnya, zaman dulu misalnya. Lalu dituliskan di kitab suci mereka. Kan ini kan bisa aja dimanfaatkan untuk kejahatannya kan? Karena apa? Karena ada ayatnya kok. Yang memanfaatkan itu kok pasti ngomong kan itu ada dalilnya. Iya kan? Jadi ini yang perlu kita pahami sebagai kaum intelektual. Sangat berbahaya sekali ya kalau misalnya nih ya dari kecil sudah didoktrin gitu, sudah dibodohin gitu ya. Tolonglah ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau misalnya ada saudara, ponakan apa segala macam, perhatikan gitu apakah dia terpapar radikalisme atau tidak. Ini sangat berbahaya sekali kalau masih kecil sudah terpapar telolit ya. Biar tidak ada lagi korban seperti Ali Imron. Ali Imron itu kan dipenjara seumur hidup guys ya. Kasus Bali kemarin ya. Udah lama sih kasusnya. Kemudian apa solusinya? Saya akan memberikan solusi ya. Saya tidak hanya mengkritik ya. Solusinya, mari kita kembali ke filosofi leluhur kita yang mengajarkan welas asih, welas asuh, saling mengasihi, saling menjaga, jujur, dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda sudah bebas dari yang namanya penjajahan doktrin dari luar, sudah merdeka, maka yuk gabung ke kita gitu, kita diskusi tentang filosofi leluhur kita akan menggali lagi filosofi leluhur kita. Ya, saya akan bikin nomor WA-nya di sini ya. Yang tersahabat yang mau gabung, sok aja nggak jadi gabung ya. Nggak jadi masalah kalau gabung ya. Kita diskusi gitu. Ya, di dalam grup itu kita semuanya setara gitu. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi gitu. Setara semuanya. Kita diskusi tentang ilmu pengetahuan, filosofi, ya kemudian religion, apa aja kita diskusikan ya, yang berbau dengan kepercayaan-kepercayaan lokal, ya kepercayaan-kepercayaan dari luar juga bisa kita diskusikan ya. Tapi intinya ini grup bukan grup kebencian, tapi untuk membuka wawasan. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.